DEF ya? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Kemudian masing-masing kelas berapa, Mas? Izin Bapak untuk kelas D 49 orang. Kelas E, Oke. F, monggo. Nanti gini ya, untuk yang selanjutnya nanti koordinator masing-masing kelas saya Juni dan yang ya. Karena ini penting karena yang nah itu teman-teman di kelas masing-masing terlibat koordinator untuk menyampaikan pada kemudian yang selanjutnya metode nanti yang akan saya laksanakan adalah saya memberikan paparan. Setelah memberikan paparan maka boleh diskusi. Setelah itu tanya jawab. Dan nanti tanya jawab nanti akan kami pertimbangkan dalam rangka untuk pemberian nilainya. Dan nanti ya. Kemudian karena Bapak Mas dan Mbak nanti studi advokasi, maka kaidah hukum pokok itu harus diketahui. Dan saya yakin sekali dan saya yakin dengan pertemuan ini tidak akan cukup. Saya sudah kemana-mana begini-begini ternyata kebanyakan teman bukan hanya mahasiswa, mulai dari yang sudah yang senior-senior aja yang di STPN saat itu juga sama kok. Itu artinya coba tanya pendaftaran tanah itu apa. Masih bingung, banyak yang mengenakan pendaftaran tanah artinya dia tidak paham terkait dengan apa nanti akan kami sampaikan hal-hal yang mendasar, namun tanpa Mas dan Mbak itu cari referensi tidak akan mungkin. Hiduplah dengan profesionalisme, artinya hidup dengan karyanya, hidup dengan hidupnya, sehingga nanti kita akan save. Itu ya, nanti mekanisme kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti akan saya itu gini ya Mas, saya ini dikasih RPS seperti ini, dikasih RPS seperti ini. Ya ini seperti ini, ada 3 itu ya, capaian pembelajaran mata kuliah itu CPNS, nah, itu ada 3 itu. Nah, dari 3 itu apa ya isinya masing-masing. Nah, kalau saya ini menganalisa inilah materi-materi yang akan kita sampaikan. Walaupun secara pribadi saya belum dapat jadwal secara resmi, kemudian juga belum diarahkan lah kan gitu ya, tapi tidak masalah. Nah, untuk yang TPMK pertama itu kan judulnya gini ya, mahasiswa memahami prinsip-prinsip dalam pembuatan akta peralihan, pemindahan hak, wakaf, lelang, dan pelepasan. So, ini berat banget ini ya, prinsip-prinsip ya, memahami prinsip-prinsip. Artinya jangan hanya putar dengan teori-teori dengan apa ya praktek-praktek saja. Seharusnya juga ilmunya juga harus didukung. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mensimulasikan ketatalaksanaan pelayanan pendaftaran tanah, artinya paham pendaftaran tanah itu apa ya, paham kaitannya dengan akta apa, paham. Saya kira masih membahas tentang akta saja. Secara lisan kemarin saya dikasih apa ya, dikasih waktu hanya 4 kali pertemuan saya dengan Pak Sukayadi. Artinya ini harus maraton, kami menyampaikan makalahnya mencari referensi. Tanpa mencari referensi tidak akan mungkin. Untuk paham itu tidak akan mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan akibat hukum dari akta-akta yang dibuatnya. Kami juga belum dapat penjelasan seperti apa, tapi terkait yang dimaksud
ini loh, kedudukan akta ditinjau dari hukum pidana misalnya, kedudukan akta ditinjau dari hukum perdata, kedudukan akta ditinjau dari tata usaha negara, dan terakhir kedudukan akta ditinjau dari hukum pajak. Paling tidak 4 itu ilmu hukum yang harus disambungkan untuk yang ketiga ini. Untuk memulai materi, lebih baik saya perkenalkan dulu Pak Sukayadi biar nanti berbicara dengan Mas Mbak Taruna sehingga nanti bisa nyambung. Monggo Pak Sukayadi. Terima kasih Pak Mardiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang sekarang lagi di lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai arahan Pak Koordinator dosen ini, Pak Akur, kami berdua memberikan mata kuliah akta tanah sebelum teori. Jadi ya karena ini daring, saya harapkan semua bisa menyadari kondisi kita semua, tapi bagaimanapun saudara-saudara harus aktif, ya, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga. Ini nanti yang banyak mengisi Pak Mardiono karena beliau adalah mantan kakan yang sudah malang melintang sebagai daerah sampai di izi kota. Jadi walaupun usianya tua saya, tapi ilmunya saya kalah jauh, ya, kalah jauh. Jadi saya hanya tuturi saja dengan Pak Mardiono. Jadi kita mengikuti Pak Mardiono saja nanti karena beliau waktu di lapangan kan pembina PPAC. Jadi sudah malang melintang, bahkan sekarang sudah ngisi MKN di UGM ya Pak. Ya itu luar biasa. Saya nanti pendamping saja selama kuliah ini, dan saya mendampingi terus saja nanti yang Pak Mardiono. Saya kira jelas ya Mas Yoga ya. Ada yang perlu disampaikan enggak? Halo? Siapa ini yang bisa jawab? Ayo. Cukup, Oke. Pak. Cukup. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami berikan pada Bapak. Ya. Itu ya Mas. Kan akhirnya juga nggak ganggu kok. Biar nanti ada komunikasi. Terkait dengan mata kuliah akta itu ya, perlukan dulu. Saya yakin, Mak, bukan jangankan penjenengan ya, orang yang sudah di sana di Jakarta gitu ya, di daerah banyak ya. Kalau nanti ada enggak ini yang bidang 4 pengadaan tanah itu ya. Itu PP-nya yang terakhir itu ngawur. Nah, kalau nanti hukumnya saja sudah tidak jelas, bagaimana kepastian hukumnya? Karena kepastian hukum itu hukumnya harus jelas. Contoh itu satu. Yang kedua, banyak juga yang nggak paham. Pakai contoh. Biar nanti ini intro untuk saya memulai akte ya. Orang ditanya, ada orang tanya, bahkan dia bekas kepala kantor. Itu tanya kepada saya, kalau pengukuran itu tidak dapat kontradiktor, apakah bisa disertifikatkan? Nah, lucu kan? Itu bertanda bahwa dia nggak paham. Saya nggak mau tentang akta tidak paham. Teman-teman harus paham. Gitu ya. Karena apa ya, baca nggak jelas, nggak pernah memahami jelas, nggak pernah bahasa jawabannya ngening gitu ya. Itu juga tidak pernah kelihatannya. Itu kacau kan? Dan nanti kalau kita saja nggak paham, gimana gitu ya. Yang kedua, yang ini PTSL ini. PTSL dimaknai apa? Sertifikasi. Kacau kan? Pasalnya mana? Pasalnya mana? Itu aja ya. Artinya teman-teman nanti ini intro bahwa yang paling penting itu adalah paham. Karena minimal setelah lulus kan Mas kan minimal ya. Ada yang di loket, ada yang di mana. Nah kalau nggak paham, gimana bisa benar gitu loh.
Itu ya Mas Fadil ya. Ya Pak, izin Pak, pasalnya PTSL kayaknya ahli dashboard Pak, karena itu yang didewakan sama Kanwil dan pusat Pak, mengizin Pak. Gimana? Pasal dari PTSL itu sertifikasi mungkin mengacu pada dashboard yang selama ini menjadi acuan kita Pak. Itu aja Pak. Dashboard PTSL Pak. Nah, tak besar ini. Ya gimana? Gimana Pak Fadil? Ya mungkin tadi Bapak kan sempat menyinggung mengenai PTSL itu sertifikasi. Karena sih kalau saya sih memang benar Pak yang Bapak bilang kan, karena selama ini kan baik Kanwil maupun di pusat juga hanya mengacu pada dashboard berapa target yang harus selesai dan berapa kuantitas. Karena pasalnya nggak ada kepastian. Ya, Sekarang gitu, sudah Pak. mulai, ya sekarang sudah mulai sadar bahwa itu kurang pas gitu ya. Sekarang sudah mendapat banyak komplain ya. Ya sekarang kita mulai aja tentang akta. Terkait dengan akta, ini terkait dengan akta ini, yang paling pengertiannya, Mas. Kalau orang tidak mengerti apa yang akan diomongkan, Pak Kacau itu buktinya sudah ada. Sertifikat, kepastian hukum, sertifikat, kontradiktor harus. Kan enggak. Yang pertama tentang pengertian akta. Ini kami ambil dari Sudikno ya. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa ya yang menjadi dasar suatu hak. Pelan-pelan ya. Peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Ini semua sudah ini poin-poin ini. Surat ditandatangani dasar timbulnya suatu hak dan sebagai alat pembuktian itu harus dipegang. Jangan yang namanya akta itu akta PPAT. Notaris kan juga punya hak untuk membuat akta, surat kuasa dan sebagainya ya. Itu jangan hanya masalah itu ya. Kemudian dari Subekti ya mirip-mirip lah, ini membanding saja. Akta berbeda dengan surat, yaitu tulisan yang memang dengan sengaja kan dibuat untuk jadikan bukti ya, sama bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, sama ya, ditandatangani bukti dasarnya lahir suatu hak. Itu pasti jangan dibayangkan atau mesti akte PPAT loh. Itu karena akte notaris juga bisa dan yang lain-lain. Contoh lagi ya terkait dengan masalah lelang itu akte juga gitu ya. Nah, kesimpulannya akta itu perbuatan atau perbuatan hukum. Nah, itu kan. Yang kedua, suatu tulisan bukti perbuatan hukum. Itu aja, kesimpulannya di situ ya. Jangan sekali-kali nanti kita tidak paham terkait dengan pengertian akta. Karena ini ada pengalaman juga pada saat belajar di S2 di Gajah Mada, ada yang tanya, Prof tanya kepada, kebetulan yang ditanya orang BPN, orang jual beli itu tunai, sah enggak? Dijawab tidak, gitu. Saya malu ya, sebetulnya saya malu sekali kan, gitu ya. Nah, karena apa? Ya sah, karena pembuktian sahnya transaksi itu bukan karena akta autentik saja, di bawah tangan juga sah. Cuma dalam rangka pendaftarannya memang di dalam PP 24 dan lain mensyaratkan harus akta autentik, kan gitu ya. Nanti mohon teman-teman ya, ini dipahami benar terkait dengan akta. Pemahaman pengertian tentang akta. Surat, tanda tangani, lahirnya suatu hak, dan dipergunakan untuk pembuktian. Itu saja. Dan nanti baca, kalau mau baca banyak referensi. Kemudian jenis ya ini. Jenis akta menurut KUH Perdata, pasal 180 Perdata ditentukan menjadi dua. Yang pertama akta otentik. Ada nulisnya, ada yang otentik, ada yang autentik. Yang mana yang benar kita belajar. Itu banyak. Sekarang ada yang masih otentik, ada yang autentik.
Ya sudahlah, otentik aja. Itu adalah akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, bahasanya pegawai atau pejabat umum. Yang berkuasa, ini berkuasa ya, untuk itu. Artinya orang yang tidak puasa ya jangan. Sebagai contoh, akte PPAT itu kan ada wilayah ya. Ada wilayah, jangan sampai nanti wilayah Sleman misalnya membuat akta di itu tidak berkuasa namanya. Di mana akta dibuatnya. Sebuah akta otentik atau resmi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Akta harus dibuat ketika disaksikan oleh pejabat umum. Dalam arti ya PPAT yang dimaksudin. B. Harus dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Segalanya sudah diatur. Bagaimana bentuknya, isinya, dan sebagainya. Bahkan bentuknya itu kan juga diatur kan. Itu terkait dengan masalah akta otentik. Pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta harus pejabat umum yang mewakili wewenang untuk membuat akta tersebut. Sudah kami sampaikan bahwa pejabat umum pun juga harus punya wilayah, tidak sembarangan punya PPAT ya. Nah, notaris kan kalau nggak sama wilayahnya RI ya. Itu terkait dengan masalah akta otentik. Kemudian yang kedua, akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini yang ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan diatur juga di dalam poin pasal 101 ayat B Undang-Undang Nomor 586. Ini tentang tata usaha negara. Pasal ini secara rinci menyebutkan bahwa akta bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud dipergunakan sebagai alat bukti. Sama sebetulnya bukti. Sebagai contoh kalau di tempat kita, ini surat keterangan pembagian harta waris. Itu akta, tapi tidak otentik karena dibuat sendiri gitu. Walaupun mengetahui perangkat desa dan camat, tapi itu dibuat sendiri tanpa dia dibuat di hadapan pejabat umum. Tuh itu artinya namanya akta di bawah tangan. Mungkin yang kalau masalah bentuknya ya, jangan mesti letterlek, tapi pada dasarnya intinya isinya memenuhi kriteria sebagai akte. Jangan sampai nanti kalau tidak seperti yang di BPN salah. Oh salah, karena apa? Akte itu kan hak personal ya. Mau bentuknya beda sedikit ya nggak apa-apa. Surat keterangan waris itu tidak mesti seperti itu gitu loh. Karena apa? Ya memang itu surat keterangan pribadi ya. Sepanjang isinya memenuhi tidak ada masalah. Nah, sekarang ini karena waktunya juga sangat mepet ya. Nanti kami akan sampaikan sampai kedudukan akta. Yang pertama, pengertian akta, jenis akta, perbedaan akta, dan kedudukan akta. Perbedaan akta. Perbedaan akta otentik dengan akta di bawah tangan. Akta otentik bentuknya diatur sesuai dengan undang-undang. Sudah kami sampaikan tadi. Disaksikan langsung oleh pejabat umum seperti notaris, hakim, panitera, dan sebagainya. Tapi kalau akta di bawah tangan, bentuk bebas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat tanpa harus disaksikan oleh pejabat umum. Ini. Kemudian ciri-cirinya, nah, kalau otentik bersifat mengikat dengan pembuktian yang kuat. Nah, ini kami sampaikan ya, bahwa akte yang dibuat PPAT itu final itu nggak bisa ditonkan. Nah, ini saya baca nanti mas ya, ini baca ya nanti ya. Baca Budi Harsono jilid 1 itu sangat bagus. Nanti penjelasan paham ya bahwa mengapa akta itu tidak bisa digugat. Itu karena apa? Itu ada di sana. Tapi ada sebagian pekerjaan PPAT yang bisa digugat sebagai pejabat TUN karena mewakili BPN sebagian. Gimana? Kalau dia mengatakan jual beli tanah pertanian bisa bebas misalnya gitu ya. Ternyata nanti didaftar di BPN tidak bisa, itu bisa ditonkan. Itu yang bisa ditonkan. Tapi aktanya tidak. Kemudian akta sangat sulit disangkal karena disaksikan oleh pejabat umum resmi, ya itu ciri-cirinya itu. Kemudian kalau yang akta di bawah tangan bisa disangkal oleh pembuatnya, bisa disangkal apabila saksi tidak cukup kuat. Nah ini karena saksi itu sangat penting.
Kalau orang VPN masih ada yang begini, bermeterai. Kalau saya ya bacalah gitu loh ya, baca, jangan terlalu apa ya, keterlaluan tidak punya referensi ya. Meterai itu pajak Mas, tapi yang paling penting adalah saksi. Bisa disangkal apabila saksi tidak cukup kuat dan salah satu pihak tidak mengakui tanda tangannya. Karena apa ya, tidak disaksikan oleh pejabat publik ya, kalau dia mengingkari walaupun itu dosa sebetulnya ya, tapi dalam suatu perkara kebanyakan mungkin bahkan semua ya itu menghalalkan segala cara, mengingkar dan sebagainya, itu biasa. Itu yang terkait dengan ciri-ciri. Kemudian kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari akta resmi atau sangat sempurna dan kuat. Tadi sudah sampaikan bahwa sepanjang tidak ada hal-hal yang sifatnya palsu, maka tidak bisa dibatalkan. Karena akta itu adalah ikrar dari kedua belah pihak. Itu saja. Kemudian hal-hal yang lain, hal-hal yang ditulis di akta resmi akan dianggap sebagai kebenaran dan harus diikuti oleh hakim. Contoh, Mas nanti kalau di loket ya, menerima akte, contoh jual beli ya, tanya kepada ini benar-benar beli atau enggak kan ya. Banyak di tempat-tempat lain untuk khususnya yang masalah perumahan itu kan sebetulnya belum lunas itu, bahkan tidak ada perikatan apa-apa. Kan kasihan di masyarakat itu menjadikan kerugian material, bahkan bukan hanya material. Artinya akta yang ditulis itu benar diyakini oleh hakim. Hati-hati. Kemudian kalau akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian akta bawah tangan akan lemah. Oleh karena itu, kekuatan akta di bawah tangan sangat tergantung pada niatan kedua belah pihak untuk mengakui akta tersebut di kemudian hari. Ini ya, ini apa ya? Itulah perbedaan atau otentik dengan akta bawah tangan. Itu juga diatur Mas tadi dalam KUH Perdata ya. Karena aturannya sangat jelas dan nanti jangan sampai nanti pelekan hal-hal yang sifatnya prinsip. Kemudian kedudukan akta. Nanti dibaca ya. Kedudukan akta yang pada intinya kedudukan akta berarti tempat sesuatu dalam pola tertentu. Artinya kedudukan akta itu ada yang berhubungan dan diatur oleh hukumnya, mengatur seperti apa. Contoh yang ini, kalau jual beli ya, saya dulu, jangankan dulu, saya tahunnya baru di kota Jogja dengan Profesor Nur Hasan Ismail ya, hanya membahas tentang tunai. Orang mengartikan tunai itu apa Mas? Lunas kan? Salah kan itu ya, artinya tunai itu terang atau jelas. Artinya boleh aja, diangsur boleh juga. Tapi artinya memang apa ya, kita harus memahami suatu kata, kalimat, itu harus kita pahami. Jangan sampai nanti apa ya, tidak paham apa yang kita omongkan. Terkait dengan masalah anatomi akta, itu nanti saja ya, karena 20 menit nanti ada diskusi, ada tanya jawab, baik ke saya dengan Pak Sugiyadi. Karena nanti waktunya kita bagi-bagi biar nanti jangan sampai nanti waktu diselesaikan tapi tidak paham sama sekali. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau mengulang-ulang seperti yang tadi saya sampaikan. Karena apa Mas? Sebagai contoh ini. Karena nanti kita membayangkan bahwa kita itu enak-enak aja. Kita itu sangat berisiko dengan yang namanya penegakan hukum. Contoh Mandalika yang kemarin rame-ramenya itu masalahnya apa? Saya tahu, saya kepala kantor di sana. Maaf ini terpaksa saya ngomong ya, ini untuk perbaikan kita semua. Karena yang nyuluh itu saya dengarkan bahwa pengadaan tanah musyawarah
besarnya ganti rugi tidak dimusyawarahkan. 2. Besarnya ganti rugi tidak dimusyawarahkan. Pasalnya mana? Undang-undangnya dimusyawarahkan kok. Cobalah kita tarik ke asasnya. Asasnya apa coba? Nah, itu ya, komunikasi dan ada 8 asas dalam pengadaan tanah itu. Artinya apa? Nanti Mas harus paham benar akta itu apa. Akta otentik, atau bawah tangan, kemudian harus bagaimana. Kita belum bicara tentang akta dalam rangka pendaftaran tanah, ada yang 8 akta itu ya, jual beli, pembagian bersama dan sebagainya. Belum, nanti itu. Kita bicara tentang akta dulu. Untuk itu kami persilahkan untuk bertanya kepada mahasiswa terkait dengan masalah akta ini. Ini dulu, saya tidak mau tidak paham. Silakan. Ayo. Tadi sudah kami sampaikan siapa yang aktif, bagian dari catatan saya untuk penilaian. Mungkin dikit Pak. Pertama itu kan sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal PH kemarin kan masih HK hubungan hukum keagrariaan mengenai PPJB Pak. Sebelum pembuatan akte, apakah PPJB Perikatan Perjanjian Jual Beli Pak untuk proses akte jual beli atau AJB itu perbedaan mendasar dari AJB dan PPJB itu apa? Terus kalau berdasarkan pengalaman di daerah khususnya di kantor sini itu agak membahayakan masyarakat khususnya di pembuatan PPJB-nya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kami di kantor kemarin bahwa ada akte yang dibuat oleh PPAT terbit sebelum dilakukan pemisahan atau pemecahan, Pak. Jadi kami kesulitan dalam pengukuran karena luasan yang harus tertera berdasarkan arahan dari pimpinan itu harus sama dengan luasan yang tertera dalam akte itu terjadi tahun 2018, Pak. Mas Fadil. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Yang nomor pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua itu mengenai akta yang terbit sebelum dilakukan pemisahan atau pemecahan, Pak. Apakah Oke, sebentar dulu. Akta yang diterbitkan sebelum pemecahan ya? Sebelum pemecahan, Pak. Paham. Karena kan kami juga kesulitan apabila luasan itu kurang atau lebih dari luasan tertera di akte, Pak. Sedangkan arahan dari pimpinan itu harus luasannya sama dengan yang ada di akte, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Itu Pak Fadil. Iya Mas Fadil, hanya itu. Yang tadi yang pertama mengenai PPJB, Pak. Iya. Hanya masalah PPJB dan akte dibuat sebelum pengukuran lah gitu aja, ya kan? Iya, yang kedua akte mengenai sebelum pengukuran. Iya, oke. Itu aja, Pak. Paham. Ya, Pak, makasih. Pusat ini itu dulu. Saya pendirian. Begini Pak, Mas Fadil ya. Tentang akte atau PPJB, coba dibaca. Ada enggak ketentuan harus dibuatkan PPJB? Sepemahaman saya enggak. Karena PPJB itu adalah apabila ya namanya aja perjanjian belum lunas. Kalau terkait dengan akta harus lunas karena hak nanti akan beralih loh, hati-hati. Harus tunai itu jelas. Tadi sudah saya sampaikan tentang tunai ya, tunai terang jelas dan itu kalau saya tidak perlu pakai PPJB, tapi kalau pakai PPJB gimana? Ya boleh-boleh aja. Ya, biasanya kalau PPJB itu belum lunas gitu ya. Gimana Mas Fadil? Halo, Mas Fadil? Ya, Pak, tapi kemarin kalau nggak salah ada edaran, Pak, dari Kementerian untuk membuat PPJB dulu, Pak, belum aktenya atau gimana itu, Pak? Oke, begini. Kalau memang itu diatur, tolong itu dipedomani, walaupun masih banyak BPN yang bermasalah. Jangankan BPN, PP 19 yang baru muncul tentang pengadaan tanah, Mas. Itu jadi masalah gitu loh. Karena apa? Karena nuansa politisnya sekarang ini kental ya. Sebagai contoh peralihan nanti pembeli harus pakai apa? BPJS. BPJS, Pak, BPJS, Pak. BPJS, Ya Pak. kan? Iya, Pak. Kaitannya apa gitu ya. Artinya kalau hal-hal yang sifatnya teknis itu
Tapi ingat, nanti kalau PPJB kena pajak loh kalau nggak salah ya. Ya kan? Membuat perikatan perjanjian itu kena pajak. Ini jangan-jangan hanya untuk mencari pajak ini. Karena dulu-dulu tidak begitu gitu loh. Ya, tapi kalau memang itu diatur, cobalah bentuk pengaturannya dalam bentuk apa? Edaran atau dalam bentuk regulasi yang. Jadi jangan sampai kita dijebak. Pernah ya di kota Jogja terjebak. Di kota Jogja dulu harus pakai pembagian waris harus bersama dulu kan gitu ya. Akhirnya sama presiden akhirnya saya juga yang menyelesaikan. Karena apa? Yang namanya BPN itu apa yang dimohon, jangan ngatur-ngatur apa yang tidak dimohon. Kalau memang pada saat membagi waris itu seperti itu, artinya begini, coba regulasinya seperti apa. Nanti kami sampaikan juga ya kepada saya, karena saya juga belum pernah membaca. Kemudian terkait dengan akta yang mau tak sampaikan itu. Saya itu lama loh Mas, di pendaftaran tanah sejak lahirnya. Itu berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus. Kemudian kalau nggak salah, itu yang tidak diukur itu pada zaman Pakto. Pakto tahun berapa ya? 93 ya? 93 Pakto itu. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mempercepat investasi gitu loh. Jadi apa ya, bertolak belakang kadang-kadang, pinginnya pemerintah begini, pinginnya orang BPN begini gitu. Satu, yang kedua, ini aja baru aja kami diskusi dengan teman, ada ya dengan teman yang katakanlah dokter juga kan, itu begini, kepastian hukum tentang luas ya, itu dikira kepastian mutlak itu ya. Kalau teman-teman memahaminya begitu kacau. Karena tanya aja orang geodesi masih lebih pinter itu. Bahwa nanti luas itu kesalahan itu akan terjadi. Dan itu diakui secara teori loh. Entah kesalahan alam, entah kesalahan manusia, bentang alamnya yang sangat sulit dan sebagainya. Artinya kita jangan sampai digiring ke arah sana. Kita tidak bisa memenuhi. Satu bidang nanti diukur dengan orang yang berbeda aja bisa beda. Saya tidak memanai seperti itu. Itu loh. Maka kalau kami tunjukkan. Ini buktinya, kami hitung dengan apa alatnya misalnya ya, dengan midban atau dengan apa. Itu aja, hanya sekedar seperti itu. Tidak bisa ada kepastian mutlak kalau saya. Itu terkait dengan aturan yang berubah-ubah. Itu berarti harus diukur dulu. Fakto itu sudah lewat. Apalagi sekarang digalakkan ya, yang namanya investasi mudah. Nah kalau caranya begitu, gimana coba? Seharusnya datang ke notaris, kurang lebih bisa. Kan kalau punya masalah tentang perbedaan, kasih aja pasal bahwa perbedaan tidak akan nuntut selesai kan? Kan harus cerdas gitu loh. Jangan sampai sebagai jongos ya, maaf gitu ya. Maaf sekali ya. Jangan sampai begitu. Nanti kan Mas dibantu. Nah ada pertanyaan begini oleh penegak hukum nggak sebutkan ya. Ini akan mengait dengan tentang akta tadi. Orang mengajukan ukur 1.000 merangka pengadaan tanah ini. Diukur ada 1.100. Marah-marah penegak hukumnya. Dia tanya, loh kok bisa ini merugikan BPN? Kan dia begini. Kamu lebih tahu, saya bilang ini. Kamu lebih tahu. Bedakan antara pengukuran dalam rangka permohonan hak dengan pengukuran dalam rangka pendaftaran hak. Kalau pendaftaran haknya sudah ada, batasnya ada, ya udah apa adanya. Kecuali dalam permohonan hak, apa yang diminta 1.000 ya 1.000 gitu. Jadi harus paham. Jangan sampai nanti kita disalah-salahkan gara-gara kita tidak paham. Di kota Jogja pernah juga yang tenang aja Mas. Artinya kita harus paham, gitu ya. Artinya terkait dengan akta itu, memang saja. Karena ada juga dari BPN surat edaran atau dalam bentuknya apa, bahwa akta itu dibuat untuk transaksi itu ya, tapi ikuti aja aturan itu karena itu aturan sudah muncul. Walaupun toh bisa saja kita memberikan masukan. Dulu di STPN ini saat saya masih di kota Jogja ya, saya sudah bilang pada saat seminar, saya bilang PTSL itu mana yang harus sertifikat.
Tidak ada pendaftaran tanah itu ditantang oleh beliau-beliau itu yang di atas sana, dewa-dewa itu. Akhirnya sekarang sudah balik, Mas. Sudah balik. Baru aja kemarin ke STPN dia bilang begini, besok PTSL itu tidak akan memaksakan sampai H. Nah kalau saya memang ngomong kasar, dulu saya ngomong apa Pak, saya bilang gini kan. Ini artinya kalau memang tidak paham, jangan kasihan. Maaf ya Mas, walaupun ini saya dikasih beban untuk akta ini tidak terlalu lama, saya pindah ke Jogja baru kemarin ya. Saya terpaksa cari sana cari situ. Saya tidak ingin bahasa saya menyesatkan penjelasan itu. Nanti tidak menjadi dosa dosa jariah. Mungkin itu ya Mas Fadil ya. Ya Pak, kalau saya lihat juga ada beberapa alasan di PTSL itu malah lebih parah Pak, pakai kwitansi aja Pak. Itu gimana itu keabsahannya itu Pak? Apa Mas? Alasannya berupa kwitansi Sini yang aja jelek. Pak. Kwitansi Pak, mungkin untuk PTSL itu hanya memakai kwitansi, alasannya kwitansi. Nah ini saya sudah temui pengacara banyak. Saya tetap bersikukuh setelah 97 itu peralihan hak dalam rangka pendaftaran, akta tidak ada kata lain. Baca semuanya. Kecuali kalau nanti dengan pasal 76 ayatnya berapa itu, ayat 1 poin berapa saya lupa ya. Itu dianggap alat bukti lama. Tapi kalau tidak, itu menjadi alat bukti lama yang tidak sempurna, di mana penyelesaiannya melalui yang namanya lembaga panitia A. Itu aja, semuanya. Ya, saya juga pernah nulis itu tentang kapan pemeriksaan tanah itu dipergunakan. Itu jelas. Jelas PP 24 dan 3 sangat jelas. Yang lain, Mas? Silakan. Yang lain. Mohon izin Pak, ini kan terkait dengan akte otentik. Nah, kalau akte otentik itu kan terkait dengan dia nggak boleh diubah isinya gitu Pak. Misalkan sudah ditetapkan isinya, terus tentang akte jual beli gitu, harganya berapa atau luas lokasinya berapa, tiba-tiba ada kesalahan. Sementara udah ditandatangani, udah ada saksi. Itu gimana Pak? Dengan sifatnya yang otentik itu Pak? Iya, begini. Otentik itu jangan diarti mutlak ya Mas ya. Atau mutlak itu bahasanya seperti Pak Sukayadi dan Mardiono ini laki-laki bukan perempuan, nah gitu ya. itu mutlak Pak itu. Tapi kalau mutlaknya otentiknya itu di ranah hukum atau ranah dunia aja Mas. Pembetulan akte gitu ya. Asal semua unsur juga ikut diundang kembali, apa salahnya kalau saya gini, kalau bahasanya gini. Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Kan nggak ada larangan. kalau merubah sendiri ya salah. Merubahnya juga harus mengikuti cara pembuatannya. Kalau pembuatannya itu harus dihadirkan semua begini-begini ya ikuti aja. Termasuk kesalahan penulisan itu kan juga ada ya, itu Renvoy dan sebagainya itu anak kesalahan-kesalahan itu ada apa ya, ada klasifikasinya ya. Hanya salah ketik itu namanya apa. Kemudian kalau itu merubah akta saya kira juga tidak ada larangan. Mungkin itu Mas Yoga ya. Ya, Mas Yoga. Ya, siap, matur nuwun Pak. Oke. Mohon Yang izin lain. Pak. Siapa ya? Mas Rio, Mas mohon izin Rio. Pak, saya Rio dari kelas D Pak. Oke. Ya, ayo. Berarti yang ditanyakan Mas Yoga tadi apabila ada kesalahan luas, nama atau dan lain-lain berarti digantinya dengan akta yang baru atau itu diedit Pak atau direvisi Pak atau diganti dengan akta yang baru Pak. Terima kasih Pak. Begini. Itu kan teknis ya Mas. Teknis banget itu kan. Ya.
teknis banget kan. Artinya ketentuan hukumnya gimana? Makanya tadi di awal saya bilang banyak baca karena hukumnya di Indonesia terutama ya itu kan rubahnya tiap hari rubah kan gitu ya. Tapi secara mendasar atau dasarnya itu bisa dirubah Mas sepanjang semua berkendak gitu ya. Para pihak berkendak di hadapan pejabat yang membuatnya. Ya, kalau saya bisa. Kalau memang tidak bisa ada nggak aturannya gitu? Ada nggak? Ada nggak Mas? Mas Rio? Belum tahu saya, Pak. Makanya nggak apa-apa, ini diskusi Mas, bener Mas Rio. Ini diskusi. Kita bisa saja yang namanya guru atau pengajar itu juga tidak baca semuanya, nggak ada masalah kok. Tapi hal-hal yang mendasar jangan sampai keliru. Kalau hal yang mendasar keliru sudah beraja. Seperti tadi tentang kepastian hukum sertifikat itu mana itu ada kontradiktor. Harus, faktanya pasalnya sedapat mungkin kok, gitu loh. Ya, terkait dengan yang ini. Gimana? Ya. Mohon izin Pak ya, kalau untuk asas kontradiktor itu saya baca sedapat mungkin Pak. Kalau memang harus dipenuhi, ya berkas itu pasti akan numpuk bertahun-tahun Pak. Orang mungkin sebelahnya nggak ada atau di luar pulau entah di mana kan, ya udah gimana Pak. Begini Mas Rio. Bahasa hukum itu dibuat, ditulis itu sudah melalui tahapan-tahapan termasuk tahapan sosial. Kan dalam legal drafting kan begitu ya. Nah, sehingga sampai pada diputuskan itu, dia sadar bahwa nanti kontradiktor itu tidak mesti bisa dipenuhi. Maka bahasanya sedapat mungkin. Cuma titelnya yang beda. Kalau dipenuhi semua asas kontradiktor, batasnya menjadi batas tetap. Tapi kalau tidak dipenuhi, entah karena apa, menjadi batas sementara itu aja. Ada akibat hukumnya. Itu kan? Makanya harus paham bener loh teman-teman, bener. Gimana Mas Rio? Siap, terima kasih Pak. Berarti Ya, kalau sepakat yang ya. Batas sementara kan berarti digambarkan dengan garis putih-putih itu ya Pak? Iya, betul. Dengan gambar, dengan notasi yang berbeda. Yang dulu di PP 10 sudah ditegaskan langsung, putus-putus gitu. Tapi sekarang ditandai dengan batas tertentu, tanda-tanda tertentu. Ya strip-strip itu kalau saya. Yang lain, apa ini masih 5 menit? Ayo. Jangan sampai yang putri mana? Ayo, jangan nanti tidak ada kata-kata begitu. Oh salah, bukan orang pendaftaran tanah, nggak bisa. Orang BPN walaupun TU harus tahu, walaupun tidak terlalu detail gitu ya. Mohon izin Pak, satu lagi kalau boleh Pak. Iya, gimana? Kalau mungkin Bapak udah banyak sekali pengalaman ya Pak ya, untuk misalkan akta khususnya jual beli Pak, misalkan harganya itu istilahnya dimodifikasi untuk ngakali pajak PPh dan BPhtB itu gimana ya Pak? Begini Mas, kalau masalah ngakali Pak Sukayadi dan saya juga ngakali. Begini, itu kecenderungan Mas, kecenderungan orang begitu. Cuma kalau maaf sekali, kalau agamanya baik, saya akan, karena itu juga disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan aneh-aneh. Cuma negara ini juga tidak mutu juga. Seharusnya kalau orang yang tidak mampu ya harus ada keringanan lah. Yang tidak diatur. Pernah kemarin di kota Jogja itu ya agak diajukan karena gara-gara pembagian waris itu. Tarik 35 juta. Saya bilang sama pajak dan sama orang-orang di atas sana. Orang ini jangankan 35 juta, 1 juta belum pernah lihat, saya bilang ini. Itu loh. Akhirnya disuruh menyelesaikan pajak dan dividen. Nah, akhirnya saya bilang, mana aturan terkait dengan pemungutan pajak pembagian bersama? Sama dirjen sama kanwil pajaknya, tunjukkan kepada saya. Akhirnya diputus di akhir aja, Mas. Tidak ada. Dari undang-undang ke PP. PP belum sampai keluar Menju ada petunjuk, keluarkan petunjuk. Bener enggak ini? Nah itu artinya dia minta maaf. Nah, selama ini pungli, saya bilang gitu, tenang-tenang aja. Dia menganalogkan pembagian bersama itu dengan hibah. Itu kan ya maaf, tolol kan ya.
berubah itu orang yang tidak punya tanah menjadi punya, atau sebaliknya sedang membagian bersama itu sudah saling punya. Jangan-jangan aneh-aneh lah seperti ini. Akhirnya dia mengakui dan dilaporkan ke Menkyu untuk diterbitkan. Nah, gitulah, jangan sampai nanti pemerintah sendiri tidak taat asas ya. Itu aja. Ya, yang lain. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rio. Bapak ada nggak? Ini gimana Mas? Mas Yoga dan para koordinator cukup atau enggak, atau masih lanjut? Mohon izin Pak, untuk perkuliahannya bisa kita cukupkan, karena jam 10 ini udah ditunggu Pak Dian Aris juga. Oh iya, ya siap. Ya, saya kira kita cukupkan sekian. Banyak yang salah saya dengan Pak Sukayadi. Kami manusia biasa, mau kita diskusi banyak untuk membesarkan lembaga kita, memprofesionalkan lembaga kita dan teman-teman semuanya, sehingga nanti dalam pelaksanaan tidak mendapatkan kendala. Itu ya Mas juga ya, dan teman-teman semuanya. Lain waktu saling aktif, yang perumahan harus berani, kalau enggak nanya tak kasih. Mungkin ya gitu Mas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.